Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta diberi kelancaran rezeki. Amin. Masih ingatkah kalian dengan sebuah peristiwa menggemparkan di kota Denpasar, Bali tahun 2015? Peristiwa hilangnya seorang anak perempuan yang tinggal bersama keluarga angkat yang mengadopsi dia sejak lahir. Besarnya perhatian dari berbagai pihak kala itu membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angelin Megawe, seorang gadis kecil yang berusia 8 tahun yang digadang-gadang sangat disayang dan dimanjakan oleh keluarga yang telah mengadopsi dia. Tiba-tiba saja saat bermain di pekarangan rumah, Angelin menghilang secara misterius. Banyak dugaan yang menyatakan ia diculik atau juga diambil orang tua kandungnya secara diam-diam. Sikap tertutup dan tidak kooperatif dari keluarga angkatnya akhirnya membuat munculnya dugaan bahwa Angelin yang dicari-cari selama ini tidak pernah hilang, melainkan dihilangkan dengan sengaja dan sadis. Benarkah demikian? Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas hanya di channel Rikaro. Hamidah, seorang wanita kelahiran Banyuwangi. Sejak usianya menginjak 15 tahun, ia telah pergi merantau ke Denpasar, Bali. Ia pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana. Ia berkenalan dengan seorang pria bernama Ahmad Rosidi yang bekerja sebagai buruh bangunan. Mereka pun kemudian saling jatuh cinta. Dan dikarenakan merasa cocok, mereka kemudian menikah serta menetap di Bali. 19 Mei 2007, Hamidah pun melahirkan anak keduanya di sebuah klinik di daerah Canggu. Namun sayang, Hamidah dan Rosidi mengatakan tidak sanggup membayar biaya persalinan anak kedua mereka dikarenakan Hamidah yang sudah tidak bekerja dan Rosidi yang belum mendapatkan pekerjaan lagi. Saat sedang mengalami kesulitan demikian, seseorang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya persalinannya sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Waktu itu, Margaret datang ditemani oleh suaminya yang bernama Douglas Scarborough. Untuk keperluan tersebut, Margaret kala itu mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta rupiah dengan rincian biaya persalinan Rp800.000 dan biaya perawatan Hamidah 1 juta rupiah. 3 hari setelah lahir, Angelin pun langsung dibawa oleh Margaret dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tua kandungnya. Saat itu, anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah. Nama Angelin diberikan oleh Margaret mengikuti nama depan ibunya, Angelina Sumilat. Dalam proses adopsi ini, Douglas ternyata tidak ikut campur, sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian tersebut hanya Margaret saja. Hamidah dan Rosidi pun pulang bersama anak sulung mereka yang bernama Ina yang kala itu masih berusia 5 tahun. Setelah mereka menandatangani surat perjanjian adopsi di notaris. Kala itu Margaret berjanji akan menyayangi Angelin seperti anak kandungnya. Bahkan perjanjian tersebut menyatakan bahwa keluarga Margaret Christina Megawe akan menjadikan Angelin sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Sementara keluarga Hamidah, ibu kandung dari Angelin, melepaskan semua hak waris yang melekat pada anak tersebut. Juga disebutkan jika Angelin meninggal, maka hak waris akan menjadi milik ahli waris Margaret. Selain itu, mereka juga menyepakati agar kedua orang tua kandung Angelin tidak menemui anak kandungnya tersebut sampai ia berusia 18 tahun. Angelin kemudian diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Ia mempunyai 2 kakak angkat, yaitu Yvonne Caroline Megawe dan Christina Telly Megawe. Angelin tumbuh sebagai anak ceria yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Margaret. Keluarga bahagia ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal, diantaranya di Pekanbaru, Bekasi, dan terakhir menetap di kota Bali. Ayah angkat Angelin, Douglas, dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Namun kemudian Douglas meninggal pada tanggal 17 September 2008. Margaret pun tampak sangat terpukul dengan kematian suami keduanya tersebut.
Dalam pengasuhan Margaret sebagai orang tua tunggal hingga usia Angeline menginjak 7 tahun, ternyata kehidupan Angeline tak seindah yang dibayangkan. Diduga Angeline mengalami banyak kekerasan baik secara fisik maupun mental. Semenjak kematian suaminya, ibu angkatnya tersebut menjadi seseorang yang sangat temperamental. Dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru di sekolahnya, sangat terlihat pada tahun terakhir kehidupannya, Angeline tampak semakin kurus dan penampilannya tidak terurus. Setiap hari, Angeline ternyata diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya berupa ayam, anjing, dan juga kucing. Bila ia lupa melakukannya, maka ia pasti mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya. Padahal jumlah ayam yang dimiliki ibu angkatnya tersebut mencapai puluhan ekor. Akibat tugas tersebut, ia sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh, serta badan dan rambut yang bau. Bahkan pernah ia dilaporkan oleh teman-teman sekelas kepada guru kelasnya di kelas 2B, yaitu Ibu Putu Sri Wijayanti, karena tidak tahan mencium bau tubuh Angeline. Ternyata saat itu di rambutnya Angeline ada banyak gumpalan kotoran ayam, sehingga ia harus dimandikan dan dikeramasi rambutnya oleh Ibu Wijayanti. Di sekolahnya SD 12 Sanur Denpasar, khususnya setelah menginjak kelas 2, Angeline terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam. Dia pemurung, lusuh, berwajah sendu, dan sering sekali terlambat. Dia sekolah jam 12 siang dan pulang jam 5 sore hari. Semua Angeline lakukan sendiri, mempersiapkan bekal sekolahnya dan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 km bila melalui jalan raya atau 1 km bila melalui jalur pematang sawah. Rutinitas pekerjaan yang tidak sewajarnya bagi seorang anak seusianya ini mengakibatkan Angeline tampak sangat kelelahan, tidak sehat dan juga terganggu perkembangannya. Namun Angeline bersifat tertutup, dia tidak mau bercerita tentang penderitaan yang ia alami kepada gurunya. Hanya setelah didesak, akhirnya ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa ia sering merasa pusing di sekolahnya karena belum makan. Mengenai hal ini, Margaret pun membela diri bahwa Angeline memang tidak suka makan dan hanya mau minum susu saja. Padahal ketika diberi makan di sekolah oleh gurunya, ternyata Angeline bisa sampai menghabiskan 2 piring makanan yang disediakan. Mengetahui keadaan yang dialami Angeline, kepala sekolahnya Iketut Rute sempat berniat untuk mengadopsi anak tersebut. Ia meminta wali kelas Angeline untuk menyampaikan niatnya kepada Margaret. Namun Margaret melarangnya dengan alasan Angeline mempunyai tanggung jawab berupa berbagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya di rumah. Walaupun banyak bukti yang menyatakan Margaret adalah seorang ibu yang temperamental, tetapi ia tetap tidak mau mengakui kesalahannya sebagai ibu angkat yang tidak mengasuh Angeline dengan baik, apalagi sampai melakukan kekerasan. Ia malah mengaku dia sangat menyayangi Angeline dan anak itu juga menyayangi dia. Ia pun mengatakan alasannya memberi berbagai tugas kepada Angeline semata-mata hanya untuk mendidiknya agar mandiri. Ia juga mengatakan tidak mau dipisahkan dengan Angeline. Sehingga ketika mendengar bahwa Komnas Perlindungan Anak akan mengambil hak asuh anaknya, ia berang dan menyatakan akan membunuh siapapun yang akan mengambil Angeline dari sisinya. Ia pun meminta saksi dari mantan tetangganya saat di Pekanbaru yang mengatakan bahwa hubungan Margaret dengan anak angkatnya itu selayaknya hubungan ibu dengan anak kandung. Pengacara Margaret Hotma Sitompul juga menyatakan bahwa salah satu bukti Margaret sangat menyayangi Angeline yaitu dengan memberikan nama ibu kandungnya kepada anak tersebut. Hingga pada akhirnya, hal mengerikan pun terjadi kepada Angeline. Pada 16 Mei 2015 sekitar jam 5 sore, kakak angkat Angeline yang sedang kuliah di Amerika yaitu Christine memposting sebuah laman di sosial media Facebook yang berjudul Find Angeline, Bali's Missing Child. Sementara Yvonne membagikan selebaran tentang hilangnya Angeline. Keesokan harinya, berbagai media massa turut memberitakan kehilangan tersebut. Berdasarkan informasi dari Yvonne, adik angkatnya ini hilang saat mereka bermain di depan rumah sekitar jam 3 sore. Setelah tidak juga ditemukan sampai jam 6 sore, kemudian Yvonne pun melaporkannya ke polisi.
Tim pencari anak hilang dari kepolisian lantas langsung mencarinya dari Denpasar sampai ke Banyuwangi, yaitu tempat lahir orang tua kandung Angelin. Berbagai upaya pun dilakukan oleh polisi kala itu, seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelacak. Namun, yang anehnya, anjing tersebut tidak menemukan jejak Angelin di luar lokasi rumah, dan anjing itu hanya berputar-putar di sekitar rumah ibu angkatnya saja. Keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali pun berdatangan di kediaman Angelin untuk membantu mencari anak tersebut. Kasus kehilangan Angelin ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sehingga ketuanya Bapak Aris Merdeka Sirait beserta 2 anggota timnya datang ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Denpasar dan juga Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margaret di rumahnya. Kala itu Margaret memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan beberapa ruangan dalam rumah. Dari hasil kunjungan itu, Aris berkesimpulan bahwa selama ini Angelin ternyata tinggal di rumah yang kondisinya sangat buruk dan tidak layak huni, dengan halaman dipenuhi kandang ayam berjumlah sekitar 100 ekor ayam, sehingga akan membuat anak tidak bisa berkembang dengan baik. KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh Margaret atas Angelin. Mendengar itu, Margaret pun langsung menangis histeris. Dia mengaku tidak terima, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang ingin mengambil anaknya, karena dia sangat menyayangi Angelin, dan Angelin pun menyayanginya. Selain oleh KPAI, rumah Margaret juga didatangi oleh 2 menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Yudi Krisnandi, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambis. Namun, Margaret kala itu menolak menemui keduanya, dan kedua menteri itu pun tidak diperbolehkan memasuki rumahnya. Hilangnya Angelin yang mulai berlarut-larut hingga hampir 1 bulan ini. Lalu dibantulah penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Denpasar, yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan juga anak. Mereka sudah memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angelin ini bukan lagi karena diculik ataupun melarikan diri, tapi justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A Ibu Siti Sapura, yang kala itu tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. Didasari karena minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angelin ini hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang, sehingga mereka menduga kuat bahwa Angelin bukanlah hilang, melainkan dihilangkan, dikubur atau dibunuh. Apalagi saat polisi melakukan pemeriksaan, Margaret tampak tidak kooperatif. Ada beberapa ruang di rumah Margaret yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali orang terdekatnya saja. Ditambah lagi karena mantan pembantu Margaret yaitu Agustai Hambamei memberikan kesaksian bahwa 1 hari sebelum dilaporkan hilang, hidung Angelin berdarah karena dipukul oleh ibu angkatnya. Jadi, kemana Angelin pergi? Kemudian dikarenakan kondisi yang mendesak, pada tanggal 10 Juni 2015, pihak kepolisian dengan membawa anjing pelacak pun menerobos masuk ke dalam rumah Margaret. Dan kemudian di saat anjing pelacak menelusuri halaman belakang rumah itu, terenduslah sebuah gundukan tanah yang di atasnya ada pohon pisang yang juga ditutupi oleh sampah. Saat gundukan mencurigakan itu pun dibongkar, benar saja tubuh Angelin, gadis kecil usia 8 tahun itu, terkubur bersama boneka kesayangannya. Kemudian polisi langsung mengevakuasi dan melakukan otopsi di instalasi forensik RSUP Sanglah, pimpinan dari Dr. Ida Bagus Putu Alit, DMF SPF. Dari hasil otopsi, Angelin kemudian diketahui telah meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuhnya ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan juga luka sundutan rokok. Selain itu, ditemukan juga ada luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan pada benda tumpul pada wajah dan juga kepalanya yang mengakibatkan pendarahan pada otak.
tubuh Angelin kemudian dimakamkan di Dusun Wadungpal, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glimor, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya. Setelah ditemukannya tubuh Angelin yang tak bernyawa ini, kepolisian pun langsung melakukan pemeriksaan kepada 7 orang, yaitu Margaret, ibu angkatnya, Yvonne dan Christina, kakak angkatnya, Agustai sebagai pembantu, 2 penghuni kos suami istri Rahmat Handono dan Susiani, serta petugas keamanan yaitu Dewa Ketut Raka yang disewa khusus oleh Margaret untuk menjaga rumah setelah ramainya pemberitaan terkait Angelin. Dan dari hasil pemeriksaan awal ini, polisi kemudian menetapkan Agustai Hambameng sebagai tersangka pembunuh Angelin yang dia mengakui telah membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 1 siang, tepat pada hari hilangnya anak tersebut. Dan dia mengatakan menguburkan tubuhnya Angelin di rumah majikannya itu pada jam 8 malam. Kemudian di tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Tetapi pada tanggal 28 Juni 2015, Margaret kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agustai, bukti-bukti kedokteran forensik Rumah Sakit Sanglah, dan hasil olah TKP oleh tim forensik Polresta Denpasar. Dari bukti-bukti tersebut, Margaret diduga menjadi otak pembunuhan dan Agustai hanya membantu menguburkan tubuh Angelin. Namun Margaret tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ia dan pengacaranya kemudian melaporkan keberatan dikarenakan tidak ada alat bukti yang sah. Pada tanggal 6 Juli 2015, Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan Angelin di TKP di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, dihadiri oleh 2 tersangka. Dan di tanggal 29 Juli 2015, pra-peradilan yang diajukan oleh Margaret ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim Tunggal Ahmad Peten Sili menilai bahwa pihak pemohon Margaret melalui kuasa hukumnya yaitu Hotma Sitompul tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa termohon Polda Bali dalam menetapkan tersangka tidak didasari adanya alat bukti yang sah adalah argumentasi yang sangat tidak beralasan. Dan sidang perdana kasus pembunuhan Angelin digelar di tanggal 22 Oktober 2015. Saat itu jaksa menyebutkan jika Margaret menyuruh Agustai untuk menguburkan jasad Angelin dengan iming-iming uang. Margaret pula yang menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyudutkannya ke tubuh Angelin. Hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah Denpasar. Dalam persidangan tersebut, jaksa mengungkapkan bahwa di tanggal 16 Mei 2015, Margaret memukuli Angelin berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong, hingga hidung dan telinga Angelin mengeluarkan darah. Pembunuhan Angelin kemudian direncanakan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Sementara dalam persidangan tersebut, Margaret menolak tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa dirinya telah membunuh Angelin. Margaret menyatakan bahwa dirinya sangat menyayangi Angelin sebagaimana ia menyayangi anak kandungnya sendiri. Dan atas kasus ini, jaksa penuntut hukum menuntut Agustai dengan vonis 12 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Pada Selasa 2 Februari 2016, Agustai tidak didakwa sebagai pembunuh Angelin, tetapi ia melakukan pembiaran dan menyebabkan meninggalnya Angelin. Lalu 2 hari berselang, Margaret dituntut dengan penjara seumur hidup. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margaret menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif. Dan pada tanggal 29 Februari 2016, pada hari yang sama, hakim juga menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agustai. Mendengar hal itu, ibu kandungnya Angelin yaitu Hamidah menyatakan ketidakpuasannya. Ia berkomentar seharusnya Margaret dijatuhi hukuman mati. Ya, demikianlah teman-teman kisah kehidupan Angelin, seorang gadis kecil yang usia 8 tahun berakhir mengenaskan di tangan keluarga angkatnya sendiri. Bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Ulangin. Demikianlah kisah kehidupan Angelin, seorang gadis kecil usia 8 tahun yang harus berakhir mengenaskan di tangan ibu angkatnya sendiri.
Bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Semoga memberikan kewaspadaan sehingga kita bisa menghindari berbagai bentuk kejahatan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.